Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim
وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد حق ندين به محمد لن حقا على آلامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد
دائما أبدا. بسم الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وجودك الأكرم يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah majelis taklim Musalla Syairus Salikin Bumbaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-19 daripada bulan Sya'ban yang berberkah. Kembali kita dikumpulkan Allah dalam sehat walafiat di sana penuh berkah ini Syairus Salikin Bumbaru untuk melaksanakan rutinitas kita yang selalu kita jalankan. Alhamdulillah, menghidupkan salat maghrib berjamaah, lalu disambung dengan majlis taklim, dan insyaallah kita tutup dengan salat isya berjamaah. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam nisfu Sya'ban sudah kita lewati dan kita pun telah berbuat apa yang kita mampu lakukan dengan kadar apa yang kita lakukan kemarin. Dengan itulah yang Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, diijabah oleh Allah. Segala dosa-dosa kita dan orang-orang yang kita cintai diampunkan oleh Allah. Diangkat derajat kita dan Allah pun meridhai kita. Dan mudah-mudahan Allah terus jaga kita di sisa bulan Sya'ban ini sampai kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah, dalam keadaan semangat untuk taat, semangat untuk ibadah, istiqamah menyempurnakan dan memperbaiki ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, dan kita dijadikan hamba Allah yang muttaqin dengan puasa kita sesuai dengan janji Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau salat kita lakukan tujuannya diantaranya untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang salatnya benar, apalagi salatnya banyak dan benar, maka semakin dia akan terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Begitupun ikhwan, untuk evaluasi diri kita tentang puasa kita, tentang puasa yang kita lakukan. Semakin orang itu puasanya baik dan indah, sempurna di mata Allah, walaupun mungkin mencapai kesempurnaan itu sulit, tapi bagus dan indah dan diterima oleh Allah, maka hamba tersebut tidak keluar dari Ramadan kecuali dia menjadi hamba Allah yang muttaqin. Makna takwa sudah kita tahu, orang itu akan terjauhkan dari segala dosa dan kesalahan, dan dia akan orang yang cepat melakukan segala kewajiban dan anjuran dari agama Allah dan Rasul. Karena Allah menjadikan dengan tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba Allah yang muttaqin. Jadi pelatihan, atau sebagian ulama kita menyebutkan madrasatul Ramadan, madrasah Ramadan. Jadi Ramadan itu buat kita bagaikan madrasah atau pesantren kilat yang mendidik kita untuk memperbanyak ibadah, taat, menjauhkan dari maksiat. Dan alhamdulillah, semaaf seburuk-buruk kita, selemah-lemah iman kita mungkin, ketika Ramadan kita nak ingat maksiat beda dengan ketika di luar Ramadan. Ketika kita mendengar apa yang diharamkan, astagfirullah, puasa aku ni. Astagfirullah, puasa aku ni.
Ya, seakan-akan puasa itu nyegah kita tak boleh nyingok maksiat. Kalau tak puasa boleh seakan-akan. Tapi memang itulah kenyataan. Ketika orang itu berpuasa, dia untuk melakukan hal-hal yang tercela itu lebih akan malu dan dia akan terhindar. Begitupun kita akan mungkin negur kawan kita ketika ada kawan kita banyak ngomong. Apalagi ngomong ke wong, "Oi, kau ni buat puasa ngatai wong." Emang tak puasa tak boleh ngatai wong. Tidak puasa tetap haram. Tapi begitu kita lihat ada orang yang membicarakan orang lain ghibah ketika puasa, kita lebih kuat untuk menegur orang tersebut karena tidak pantas wong yang puasa itu berbuat keburukan tadi. "Oi, buat puasa ningok macam itu. Mana kau nak puasa?" Ningok tak benar di dalam HP-nya. Padahal tak puasa juga haram, tapi puasa ini identik dengan kesolehan, identik dengan ketaatan, identik dengan jauh dari maksiat. Itu memang yang kita lakukan, kita rasakan. Ma'asyul ahbab rahimahumullah, mudah-mudahan dengan berkah sisa bulan Syaban ini yuk kita latih diri kita untuk memperbanyak ibadah, terutama meminta maaf ikhwan yang sudah lama putus hubungan dengan Al-Quran. Mulailah dari hari-hari ini, jangan nunggu pas Ramadan baru nak buka Al-Quran. Mulai ikhwan, mulai biasakan. Ya, mungkin sudah lama bib, dah berbulan-bulan bib, sudah nak setengah tahun tak pernah buka Al-Quran misal. Mulai ikhwan. Ya, mulai malam ini kalau bisa. Paling lambat besok. Cuma jangan menunda kebaikan. Itu namanya taswif. Termasuk penyakit yang disebarkan syaitan kepada umat Islam ini adalah penyakit taswif, menunda-nunda kebaikan. Kagetlah tanggung, insya-Allah besok Kamis Jumat aku mulai. Padahal besok bisa, malam ini pun bisa kita tunda. Nah, untuk malam ini mungkin antum jangan kagetkan diri dengan langsung ngejus satu jus. Ya, butuh pemanasan. Kalau antum mau ada semangat silahkan satu juz itu. Tapi mungkin kalau kita yang sudah sekian bulan tidak baca Quran, buka, baca 3 lembar, 2 lembar jadilah. Lalu pasang tekad bulan, insyaAllah besok lagi aku nak lanjutkan lagi 2 lembar, 3 lembar lagi. Pasang tekad lagi terus. Nanti insyaAllah mungkin dalam hitungan seminggu kita bisa tambahkan. Begitu masuk Ramadan, alhamdulillah kita sudah ngakrab dengan Al-Quran. Begitupun ikhwan untuk melatih diri berdiri untuk sholat. Latihlah dari sekarang, perbanyak sholat sunnah. Lakukan sholat sunnah. Biasa duha tidak, na'udzubillah sekarang duha. Latih dari sekarang, sehingga masuk Ramadan kita sudah tinggal melanjutkan. Kalau Ramadan baru nak mulai, kagetan. Ya, boleh jadi tidak lama bertahan. Tapi kalau dari sekarang sudah kita latih sholat duha, yang biasa 2 jadikan 4, yang kadang sholat kadang tidak, maka komitmen kita. Mulai besok Kamis sampai ketemu Ramadan, aku tidak bakal meninggalkan sholat duha. 2 naik ke 4 kalau bisa tambah, kalau enggak istiqomah ke 4 tadi. Ramadan tambah, karena Ramadan pahala dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah dinjuk pahala wajib. Salat wajib pahala dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ini motivasi dari Rasulullah untuk kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Dan sekali lagi saya tekankan untuk diri kami dan kita semua ikhwan, latihlah diri untuk taat, untuk banyak ibadah dari sekarang. Perbanyaklah kita sujud, perbanyaklah kita salat, perbanyaklah kita baca Quran dari sekarang. Sehingga nanti insyaAllah masuk Ramadan kita sudah tinggal melanjutkan, meneruskan. Bukan baru nak muka, sudah melanjut ke baik. Bahkan insyaAllah di Ramadan kita akan lebih kuatkan volumenya. Kuantitas dan kualitas ibadah kita naikkan. Kenapa? Allah berkata, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Innallaha yanzuru ila tanafusikum wa yubahibukumul malaikat." Di bulan puasa itu kata Rasulullah, sesungguhnya Allah akan menyaksikan, melihat apa perlombaan kita dalam ibadah. Bukan MTQ, bukan. Perlombaan kita siapa yang paling kuat ibadah, siapa yang paling bagus ibadah. Itu akan dinilai oleh Allah di bulan puasa, masa kita berlomba-lomba untuk ibadah. Innallaha yanzuru ila tanafusikum. Allah akan melihat dengan bagaimana kita dengan ibadah kita, mujahadah kita. Sahur jam berapa? Sekarang katakanlah jam 4.53, mungkin jam 4 kita sahur. Sejam sebelum sahur bangun. Untuk apa? Salat tahajud, untuk baca Quran. Ada orang sejam, kita sejam seberapa, lebih hebat ke? Tidur jam berapa biasa? Habis tarawih balik ke rumah
Nyambung misalnya kan, bukan nyambung Quran gitu kebanyakan. Nyambung Quran. Bukan nyambung Quran. Ngabis ke sisa buku. Nyambung gitu. Seharusnya nyambung Quran, bukan nyambung bukuan. Ini nyambung bukuan. Nyambung Quran di rumah. Setengah juz dapat, 1 juz dapat. Tadarusan, maaf, nak buktikan kita ni insya-Allah kita waktu tadarusan di musholla ikhlas karena Allah. Bukan riak, bukan nak dijenguk orang. Masya-Allah si Jul, si Endang, si Budi tu masya-Allah si Qoma macam Quran tadarusan setiap habis tarawih. Wong lah balik kalau masih dia juz Quran. Minta dipuji, naudzubillah, bukan. Minta dihormati, dimuliakan, dicintai, la Allah. InsyaAllah semua kita tadarusan karena Allah. Niat apa? Untuk menghidupkan syiar Islam, menghidupkan syiar di kampung kita. Dengan baca Quran ini memang berkah. Nah, buktikan kalau kita memang berbuat itu karena Allah, bukan karena minta puji manusia. Adakah semangat untuk baca di rumah tak katik uang? Giliran di rumah katik uang, tak semangat, tak muka Quran. Jadilah tadilah sudah dilanggar. Rumah kita butuh di Quran ni, dibacakan Quran tu rumah kita. Langgar ni maaf, memang sudah itu setelan yang cantik. Seandainya kita tak tadarusan Quran, musola sudah indah di mata Allah. Wong solat 5 waktu, wong berzikir 5 waktu, apalagi tarawih, solat di tanpa tadarusan sudah indah. Ya, sangat indah ditambah tadarusan. Sekarang bagian di rumah kita, solat sunnah lakukan. Tambahkan solat sunnah. Witir 3, masih sisa 8. Gawe ke di rumah. Entah sebelum tidur atau bangun tidur ketika sebelum sahur jadikan tahajud jadi genap ke 11. Quran itu juga ada jatah tadarusan, tapi ada juga jatah kita di rumah. Bila perlu tadarusan sama keluarga. Mungkin belum bisa mengkondisikan itu, minimal kita dewek baca Quran. Di rumah itu ada. Bahkan punya target ikhwan kalau bisa antum di tengah rumah tu ada Quran yang kita baca, di bilik ada lagi Quran yang kita baca. Jadi berkah itu tersebar di rumah kita. Rumah yang dibacakan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, memancarkan cahaya, sinar, sampai nampak disaksikan oleh malaikat Allah yang ada di langit. Sinar dari Al-Quran yang dibacakan di satu rumah. Rumah itu bersinar dan malaikat menyaksikan. Berkelap-kelip bersinar terang. Seperti kata Rasulullah, kita menyaksikan bintang yang berkelap yang ada di langitnya Allah. Seperti itu juga malaikat melihat rumah-rumah yang di situ dibacakan Al-Quran. Lalu ulama mengamati kalau rumah itu bisa terang sampai melihat malaikat cahayanya. Makmana dengan yang maca Quran itu, dialah sumber keterangan itu, dialah sumber cahaya itu. Dan ini akan kita bawa sampai ke kuburan. Yang akan narangi kuburan kita di antara tilawatil Quran. Nah, latih dari sekarang. Allah akan menyaksikan. Innallaha yanzuru ila tanafusikum. Bukan cuma itu. Wa yubahibukumul malaikat, kamu akan diambokkan, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Kenapa malaikat yang diambokkan Allah kita kepada malaikat? Karena malaikat itu ikhwan, mereka tak punya hawa nafsu. Mereka tak ada tuntutan nak makan, nak minum, nak apa. Sehingga mereka apa kata lempeng ibadah terus. Ya, kata beban apa-apa ibadah terus. Tapi kita manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh senang, butuh ini, butuh macam-macam. Nafsu kita punya macam-macam. Tapi kita bisa menahan hawa nafsu kita, mengarahkan hawa nafsu kita sehingga kita bisa banyak ibadah. Mengalahkan hawa nafsu kita bisa banyak ibadah. Makanya ini lebih hebat dari malaikat. Sebagian ulama aulia salih itu lebih hebat mereka dari para malaikat Allah. Karena malaikat tak punya hawa nafsu. Tapi manusia yang punya hawa nafsu bisa mengekang hawa nafsunya. Dia gunakan hawa nafsu itu, diarahkannya untuk tunduk, untuk taat kepada Allah. Makanya lebih hebat. Sama ikhwan, antum nih anak majlis, sama santri di pesantren. Kalau antum bisa melakukan apa yang dilakukan oleh santri di pesantren, antum jauh lebih hebat dari santri. Solat 5 waktu berjamaah di masjid, Qobliyah Ba'diyah tak lepas, wirid tak lepas, tadarusan Quran tak lepas. Itu baik dulu. Tak usah cerita bab taklim belajarnya. Ya, mereka belajar mungkin jelas forumnya lebih tinggi dari kita. Tapi ini kewajiban baik santri tidak santri. Kita dituntut melakukan ini. Santri ataupun tidak santri dituntut untuk solat berjamaah. Dituntut untuk solat sunnah Qobliyah Ba'diyah. Tuntutan itu dalam bentuk wajib ataupun dalam bentuk sunnah. Santri juga sama. Tapi kita mampu istiqomah. Santri istiqomah, yang mana lebih hebat? Kita di sini. Kenapa? Kamu punya beban macam-macam. Gawian, urusan rumah, urusan anak bini segala macam. Mereka santri di rumah apa kata pondok belajar ibadah khidmah.
tak mikir ke nyari duit, tak mikir ke nak masak, tak mikir ke bahkan nyuci baju pun dicucikan, tidak mikir ke macam-macam. Tahu mereka menjalani ibadah baik, dan mereka pun didukung oleh lingkungan. Ketika mereka mampu istiqomah, kita katakan hebat. Tapi ketika ada orang di luar pesantren mampu istiqomah seperti santri, alangkah hebatnya. Sama juga kalau kita lihat, ya, wong tua-tua sama wong muda. Ya, kalau wong tua-tua ahli ibadah, kita salut. Bukan ini bukan kita, ini hadis Nabi. Allah mencintai wong tua yang ahli ibadah, tapi Allah lebih mencintai kalau ada anak muda yang ahli ibadah. Kenapa? Karena muda ini jiwa muda. Kepengen ini, pengen bebas, pengen segala macam, tapi dia bisa kekang hapsunya, diarahkannya untuk sehingga dia sama dengan orang tua yang sudah memang tak punya kepengen macam-macam. Ngapa nak belagak, nak nebeng? Dah lagi orang tua. Mana lagi orang tua nak duduk di pinggir jalan, nak naik motor, nak belagak-belagak orang tua? Tidak. Ya, nak tampang-tampang di HP, tak ada mereka. Kalau sudah mikir, kalau sudah 60 ke pucuk, apalagi 65 ke pucuk, pikirannya mikir ke bekal akhirat. Nah, ada anak muda mampu dia menahan dirinya dari keinginan hawa nafsu syahwat mudanya, digantikannya dengan ibadah, digantikannya dengan taklim, digantikannya dengan apa-apa yang mendekatkan kepada Allah. Maka Allah lebih salut, lebih cinta, lebih kagum kepada budak muda yang ahli ibadah, ahli taat kebanding wong tua yang ahli ibadah atau ahli taat tadi. Wa hakadha ikhwan rahimani rahimakumullah. Ikhwan rahimakumullah, ana punya sahib, ya kalau ana sebutkan mungkin antum tahunya. Beliau disebut ustaz juga di Palembang nih. Memang tidak ceramah. Itu Bapak rahimakumullah, dia ngapal Al-Quran di mana lah? Di rumah tahfidz mana lah? Pesantren mana lah? Tahu tak kamu? Di pasar sambil berdagang. Sallallahu alaihi wasallam. Di pasar sambil berdagang. Kami yang mondok ni malu nian sama dia. Kami di pondok datang kejo-kejo nak ngapal Quran, dia di pasar. Maaf, pasarnya bukan di Palembang, kota besar di Jawa. Kota berjauh yang terkenal dengan metropolitannya. Tak sana sebut, kalau anda sebut gate nambah kerucut, jadi tahu kamu. Yang tahu sudah tahu, yang tak tahu sudah nyari tahu. Ini sekedar baik. Nah, kalau ada santri duduk di pesantren bisa ngapal Quran, apalagi di rumah tahfidz nian, biasa kita salut, kagum. Tapi ini ada wong pasar, muka toko pagi sampai sore, bisa ngapal Quran di pasar pula, sambil nunggu datang belanja apa dengan cobaan macam-macam di pasar. Allahu Akbar cobaan. Tapi dia mampu menang. Oh, ini kalibernya langsung bukan lagi letna, langsung mayor, langsung jenderal, tinggi derajat. Kenapa? Dia mampu melampaui medan yang berat dan sukses. Sementara kita jalan mulus, masih tidak nyampe-nyampe. Dengan dia jalan berkerikil, jalan terjal, dia mampu sampai. Wahai kata ikhwan rahmatullah. Dan kita insyaAllah antum semua bisa juga di bulan Ramadan ini insyaAllah. Yang untuk di Palembang ini sangat indah. Ya, banyak masjid-masjid juga terbuka, hampir bisa dibilang ya mungkin tidak 24 jam, 20 jam terbuka di bulan Ramadan. Kalau kita nak iktikaf, nak baca Quran, nak ibadah, luangkan waktu ikhwan. Jangan nunggu waktu luang untuk menambahkan ibadah di bulan Ramadan. Coba tengok, gawean aku setiap hari yang mana pacak ku buang, ku gantikan untuk ibadah. Ternyata banyak. Cogok sana, cogok sini. Buka toko biasa berdagang sekali pribadi ya. Jam 8 nutup jam setengah 5. Kalau ku press jadi nutup jam setengah 2, jam 2 pacak tak? InsyaAllah pacak. Pacak ternyata. Muka jam 9 nutup jam 2 ternyata pacak. Bisa kita press misalnya. Mbak, di press gunakan untuk ibadah. Karena kita dapatkan, ya sudah kami sampaikan beberapa majelis, sampai hari ini alhamdulillah ada orang pedagang, dia berdagang 11 bulan. Di Ramadan dia tutup, tak jualan. Fokus ibadah. Ketika nanya, "Nah, mana kau nyari rezeki untuk anak bini kau?" "Akulah siapa 11 bulan. Selama 11 bulan aku singkirkan bagian dari rezeki aku tabung untuk persiapan 1 bulan ini. Alhamdulillah lebih dari kebutuhan aku sudah terkumpul. Termasuk kebutuhan makan, minum bulan puasa, termasuk untuk hari lebaran, termasuk kebutuhan itu sudah ada kalau."
Aku nak fokus ibadah. Selama ini ibadah aku tergesek kerana ngejar nafkah. Sekarang nafkah aku gesek untuk ibadah. Bisa. Ada masalah, kita bukan cerita kok. Ada orang yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah dan inayah ikhwan untuk mampu ya Rabb tahun ini ibadah kita jauh lebih hebat, lebih dekat pada Allah, lebih dicintai Allah, lebih baik kualitas dan kuantitas kita ibadah di bulan Ramadan. Sekali lagi ikhwan, untuk mencapai itu semua mulailah dari hari-hari ini. Memperbanyak salat sunnah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir dan lain-lain, mulailah dari hari-hari ini. Jangan nunggu agak lebih habis jaga kubur baik dah. Jangan nunggu habis jaga kubur. Ya. Alangkah buruknya. Khamis lewat, Jumaat, Sabtu, Minggu. Nunggu Senin. Sedangkan 4 hari ini ada kesempatan. Mulai dari sekarang. Senin kita tak tahu kejadian apa yang akan terjadi pada diri kita. Jadi wala turja fi as-salihat ila ghadin la'alla ghadan yati anta fi lahdi, kata Imam Syafi'i bin Salim. Jangan kau tunda kebaikan itu besok barangkali besok itu datang memang waktunya, sementara lubang kubur kau dah disiap. Artinya ajal datang duluan sebelum kita dah melakukannya. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahiman rahimakumullah. Bil barakah kita ambil sedikit membaca kitab Bidayatul Hidayah sebagai penutupan majlis sementara. Ya, malam ini penutupan majlis sementara. Setelah ini kita libur sampai insyaallah nanti pertengahan Syawal atau di akhir Syawal kita kumpul lagi biidznillah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qaul ma'alif rahimahullah taala wa nafa'ana fil huddarin amin. Al-qaul fi ma'asil ghalab. Pembahasan kita membahas tentang maksiat batin, maksiat hati manusia. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Sampai kita penyakit yang mengerikan, yaitu yang disebut oleh Imam Ghazali di sini ummul khaba'is atau muhlikat. Dari sekian banyak penyakit itu banyak, tapi yang paling bahaya dan mengerikan, memberikan efek paling buruk, bahkan menjadikan sebab penyakit hati yang lain muncul, ada beberapa. Di antaranya di sini disebutkan oleh beliau yang pertama kali adalah penyakit hasud. Hasud, dengki, iri. Cukuplah, ini sudah kita bahas kemarin sebagian. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasud. Seperti Allah menyuruh kita berlindung dari gangguan syaitan. Artinya sederajat. Wong hasud itu sama syaitan itu sederajat. Buruk di mata Allah sampai Allah nyuruh berbahaya untuk kita. Sampai Allah nyuruh kita untuk berlindung kepada Allah, minta pertolongan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sama dengan kita berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Wal hasud wa mu'adzabul ladzi la yurham wa la yazalu fi 'adzabid da'im fa inna ad-dunya la yakhlu qattun an khalqin katsirin min adranihi wa ma'arifihi mimman an'ama Allah 'alaihim bi'ilmin aw malin aw jahin. Wala yazalu fi 'adzabin da'im fid dunya ila mautihi wa la 'adzabul akhir asyaddu akbar. Imam Ghazali mengatakan jangan sampai kau punya penyakit hasud. Sudahlah, wong dapat nikmat, sudah memang bagian dia. Ngapa kau nak ngutuk, ngapa kau ngerasa tak nyaman? Ada wong ikhwan, dia ngerasa tenang dan senang kalau ingat wong susah. Dan lebih buruk lagi, dia akan susah dan tak tenang kalau ingat wong senang. Ini musibah. Ingat wong senang, dia tak tenang dan tak senang. Ingat wong susah, dia senang dan dia tenang. Ini na'udzubillah. Nah, penyakit hasud ini jangan sampai menimpa kita ikhwan. Ngapo? Kata Imam Ghazali, wong yang punya penyakit hasud apalagi dipilih harganya di hatinya, wong itu tersiksa selama-lamanya. Di dunia dia ngasut tersiksa batinnya, di akhirat di kubur tersiksa lebih berat lagi, di yaumil kiamat di neraka lebih berat lagi. Setiap ingat punya nikmat, mulai sempit hatinya, runyam pikirannya, lemah tak? Tersiksa tak hidup macam itu? Tersiksa. Nyingok si A dapat, besok si B pula dapat nikmat, besok si C pula dapat, dia belum dapat. Mulai dari runyam, tak senang, hanya benci sama tadi. Lalu muncul sifat suudzon. Oh ini kalau mau dapat dari macam ni, kalau oh macam pikiran kotor. Muncul penyakit macam-macam dan tersiksa Allah ikhwan. Tersiksa.
Si fulan dapat motor baru beli. Sempit hatinya, unyam dia. Dari mana pun duit mereka ni tak banyak, kalau dapat dari gawe tak benar ini. Nah, suudzon dia. Yang lebih menyakitkan hati lagi, bel lagi ni salah kirim. Ngetok rumah dia. Orang tidur, ngapo? Assalamualaikum. Numpang nanya, Pak, ini benar tak bunga Pak Andi Wijaya? Ngapo? Iya, ni nak hantarkan motor NMAX yang terbaru pesanan bapak. Ada bapak, kawan bapak dah menjadi hadiah. Oh, hadiah pula. Siapa ni? Wah, tak tahu aku. Padahal tahu. Sebelah rumah tu lah. Tak tahu aku. Tak kenal aku itu. Apa hati tak senang? Kalau hati senang, oh, Masya Allah, ini nak bapak Andi ni. Oh, Masya Allah, dapat motor baru dia. Kalau kata hasut, melok senang. Tapi kalau dia runyam, ya. Kemarin kirim kulkas baru si Andi ni. 3 hari NMAX baru pula. Apa jadi? Ai tak kenal aku ni. Asalnya tak katik nama. Bohong kan. Tak katik namanya ni. Kalau salah kamu coba lorong sebelah sana. Putarnya tahan. Betulan budak Delok tadi bingung ngapa ni alamatnya kampung lo ni. Pas keluar dari rumah dia ni ketemu si Andi langsung. Pak, mana Pak? Ini tahu tak Pak nama? Oh, ini aku. Loh, kata bapak itu tak kenal. Tambah ketahuan. Ini rumahku. Nah, ini KTP aku. Sama tak? Sama. Nah, ini rumahku. Mengapa bapak itu tidak kenal? Alang keburuknya hati. Na'udzubillah min. Wong tambah nikmat, tambah runyam, tambah sempit hati. Yang menyedihkan lagi ini bukan sinetron. Laki bini kadang-kadang. Laki bini. Sehari ni lakinya cerita, woi si Ujang sama si Dol tu caknya timo anak gawe di kantor itu dua-duanya. Bini pula mampu, iya anak kita lama 3 kali tak timo, kalau nyogok gitu. Ya, nyogok langsung. Na'udzubillah min dzalik. Tersiksa teman-teman. Wa huwal mu'adzab alladzi la yurham. Wong hasud itu tersiksa dan tidak disayangi. Nambah tersiksa, apalagi kita tambah pula nyiksa dia. Nambah pula nyiksa dia. Sengaja telepon wak depan rumah dia. Iya Pak, ya nanti transfer aja Pak ke rekening aku. BCA ada, BRI ada, BNI ada juga Pak. BSI ada juga Pak. Ya, kirim dulu cak 300 juta kaki susu besok lusa. Ngoping kawan dari rumahnya berasap balai. Sengaja gitu buat. Oh jangan, siap. Dah teradap dia tuh. Kamu dapat MX, dapat kulkas jangan tambah puluh. Tambah tersiksa. Kasihan. Tersiksa. Dengar lagi pas dia ngintip di jendela, sampai macam itu kadang. Si Andi tadi ketemu wong. Pak Andi apa kabar? Selamat Pak. Masya Allah anak bapak lulus kuliah. No, nambah puluh lulus kuliah puluh. Tambah berasap lagi ni. Ya Allah. Coba kita dah kata penyakit hasud ini, wong senang kita melok senang. Nas'allallahu al-afiyah wassalamah. Hati-hati ya kaul hasada. Kata Nabi, hati-hati kerana penyakit hasud. Kerana penyakit hasud itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Mimman an'ama Allah alaihim fa inna ad-dunya la takhlu ghattun 'anil khalqi katsirin min agranihi wa ma'arifihi mimman an'ama Allah alaihim. Kalau kau hasud, kau bakal tersiksa. Ngapo? Manusia di sekitar kau banyak dan mereka dapat nikmat. Kalau kau setiap melihat orang dapat nikmat, ada rasa iri, rasa dengki, rasa tak senang, kau bakal tersiksa. Karena orang selalu diberi Allah nikmat. Bahkan kadang-kadang kalau sudah penyakit hasud, dia dapat, orang lain dapat, tak senang dia. Pengen dia boleh dapat, orang lain jangan dapat. Sangkingnya tadi. La ilaha illallah. Mimman an'ama Allah alaihim bi ilmin aw malin aw jah. Kita tak bakal lepas dari lingkungan kita. Kita akan melihat orang dapat nikmat rezeki tambahan, ada kepintaran, ada naik jabatan, ada dengan ilmunya, ada dengan kedudukannya, semakin dicintai umat, semakin disanjung umat, semakin kita unyam, tambah berasap. Ya, tambah kita tak senang, tambah kita hati sempit hati. Hanya unyam sama orang banyak. Unyam sama orang banyak. Nas'alullah afiyah. Orang hasud itu sampai kadang-kadang berbohong, cak tadi. Berbohong. Tak tahu ni Andi Wijaya ni rasa dah katik kampung ni. Padahal sebelah rumah dia. Sampai tahan berbohong. Kadang-kadang berani fitnah.
Bal la yasilul 'abdu ila haqiqatil iman ma lam yuhibbu li akhihi wa li sa'iril muslimin ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan iman kecuali kita harus melok senang dengan apa yang didapatkan oleh saudara kita dari kebaikan. Bahkan kita harus usahakan agar mana kita dapat kebaikan, itu juga orang lain dapat kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman kamu kata Rasul kecuali kalau sampai kamu menginginkan kebaikan untuk dirimu, itu juga kepada orang lain untuk mendapatkan kebaikan yang sama. Balian bagi ayyusahimal muslimina fis sarra'i wad dharra. Bahkan seharusnya kita ini, kata Imam Ghazali, kita ni melok, wong senang melok senang, wong sedih melok sedih. Jangan tadi senang ketika wong susah, susah ketika wong senang. Ini musik. Muskilah. Seharusnya senang melok senang ketika wong senang, susah ketika melihat orang lain susah. Itu baru kelop. Ini disilang sama dia. Susah ketika lihat orang senang, dan dia senang ketika lihat orang lain susah. Itulah wong hasud. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Wal muslimuna kal bunyan al-wahid yashuddu ba'dhum ba'dhan. Seorang muslim dengan saudara bagaikan bangunan yang saling menopang. Bagaikan bangunan yang saling menopang, seperti tiang ni 4. Kalau kata yang 4 roboh pucuk dia. Saling menopang, saling menyempurnakan, saling memberikan kekuatan. Wa kal jasadil wahid, atau diumpamakan Nabi SAW dengan seperti satu tubuh. Satu tubuh. Idza ishtaka minhu adu ishtaka sa'iril jasad. Kalau sebagian badan ngaso, sakit ngaso, letih ngaso, yang lain melok ngaso, gigi menyut, badan ngaso kalau. Kita lihat ikhwan, ketika tangan kita tak sengaja kesenggol, berteng, kesenggol, tangan kiri langsung sigap, langsung mejit Masya Allah, tidak diminta, langsung mejit dia. Ya, ketika terjepit, langsung tangan kiri mejit mulut niup. Masya Allah, alangkah indahnya kalau manusia hidup seperti itu. Antum lihat tangan kanan sama kiri, tidak pernah saling hasut. Kalau nak hasut, kiri ni hasut sama kanan. Apa? Salaman dengan Habib sama Kiai kanan, lima duit kanan, lima makanan kanan, ijab kabul kanan, megang Quran kanan, kiri megang yang kotor kiri, istinja kiri, buang sampah disunahkan kiri, buang itu sunahkan kiri, yang kotor-kotor kiri kalau. Iya. Tapi ketika kanan ni ngawak beras capek, uji kiri untal sama aku ngawak ini, ngawaknya oleh kiri. Ketika kanan ini ngerasa kecapean sama kiri, aku pijit kau. Pijit dan dia nak ngomong, "Bisa pijit aku juga indah." Pijit ini no. Ya. Bahkan ketika tangan kita tak pacak, diangkat oleh kiri kita. No, digendong tangan kanan tadi. Sallallahu alaihi Nabi. Dia tak pernah protes. Tak pernah protes. Lemak ni kau tu. Sekarang ngasuhlah kau. Selama ni kau yang menerima duit, kau ini kau yang megang cincin, kau yang maki. Ya, kalau macam kau kalau kanan. Sekarang ngasuhlah kau, aku dah main-main. Tidak. Subhanallah. Ya. Jengok badan kita. Rasulullah perempuannya sangat cantik. Begitu kita jadi perjalanan jauh, kaget nih, jarak kubroh, jalan capek. Pas sudah sampai Kampung Koci duduk, pijitan kaki kalau. Pijit tangan kayak kami mijit kau. Kayak kami mijit kau. Tangan berdua, kompak. Lima beradik ni dah ngomong, aku tak melok. Di kelingking, dah lima ni mijit. Dah kata jempol aku tak melok, aku tak kalah mijit. Dah mijit kalau. Oh, tahu dia. Jalan jauh kaki. Oh, pijitnya kletek-kleteknya. Nah, begitulah kehidupan. Kalau pacak manusia hidup seperti itu, alangkah indahnya. Kepala Masya Allah, tengok dengan lagi kepala pening, tak di tangan. Ayo kami mijit mijit kepala. Sallallahu alaihi Muhammad. Indah kehidupan kalau seperti itu. Tak ada hasud. Kalau ada hasud, na'udzubillah min dzalik. Hadza insya-Allah. Alhamdulillah. Fa in kunta la tusadifu hadha min qalbika fashtighaluka bi talab al-mukhlas an al-halak ahammu min istighalika bi nawadir furu' wa ilmu makhsus. Dengan nasihat Imam Ghazali untuk anak, untuk kita lakukan.
Kalau kau saat ini ngerasa punya ini penyakit dan masih belum bisa kau keluarkan, sekarang fokuskan, usahakan untuk membersihkan ini dulu. Tak usah dulu kau nak mempelajari, nak memperbanyak, mendalami ilmu-ilmu yang macam-macam. Aku nak pengen belajar tajwid, aku nak pengen nahwu shorof, aku nak pengen belajar tafsir, kaget. Belajarlah cara mana membersihkan hati kau dulu dari penyakit segala macam, terutama penyakit hasud ini. Karena dia ummul khaba'ith dan dia yang akan menghancurkan. Ya, kadang-kadang ngomong anak kiai ni, maaf, masih lolo, belum pintar. Tapi sama murid kiai disujud di bolak-balik. Oh, unyam dia. Apa dia? Kamu salam pintar tidak juga. Kiai itu apa? Dia bukan kiai. Ada yang sampai terceplos omongan itu. Ada yang sebatas dalam hati bergumam. Apa kau nak tak senang? Kenapa? Rugi kau tidak. Ya, wong sujud sama anak kiai, wong nyandu anak kiai, sendal anak kiai dibalikkan, dimuliakan, dinjoi duit segala macam. Ngapa kau nak repot? Duit bukan duit kau. Ini kadang-kadang hasud. Duit bukan duit kau. Yang menghormati itu bukan kau, ngedak rugi ke kau. Tapi aku tu tak demen, tak demen penyakit hati kau. Biasa-biasa baik, tak usah lebih-lebihkan. Kalau bapak itu kiai ni dulu, dia ni apa dia? Oh. Ya, kita tak bicara tentang kemuliaan anak kiai itu ada derajatnya di sisi Allah. Putra ulama, putra aulia apalagi ada. Tapi kita tak usah bahas itunya. Bahas ngapo kau nak hasud, ngapo kau nak tak senang. Yang membagi itu Allah. Kalau kau tak senang berarti kau tak senang sama Allah. Yang menggerakkan hati manusia yang sujud sama dia, menghormati dia, itu siapa? Allah. Ngapo kau nak protes? Ini kadang-kadang penyakit hasud. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin sampai sini dulu ikhwan rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah setelah hari lebaran. Fadhal adzan insyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam taslima. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah
آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab ikhwan rahimakumullah, sekali lagi kami sampaikan bahwasanya ini majelis kita majelis penutupan sementara, maka atas nama kami sebagai pengasuh majelis ini minta maaf kepada bapak-bapak, rekan-rekan hadirin yang selalu aktif hadir di majelis ini kalau kami ada salah ucap, salah sikap baik di majelis ataupun di luar majelis. Mungkin ada hal-hal yang tidak menyamankan antum, minta ridha, minta maaf ya. Begitu juga dengan jiran tetangga. Kami mewakili segenap pengurus mushola minta maaf dan berterima kasih sebanyak-banyaknya, terutama yang halaman rumah atau perkarangan rumahnya atau depan rumahnya terpakai untuk parkiran. Kalau bukan dengan adanya tempat-tempat yang diizinkan untuk parkir tadi, mungkin kita agak kesulitan. Yang jaga parkir harus nyago jauh. Tapi alhamdulillah berkat tetangga melok cinta, melok senang dengan kegiatan kita di musola ini. Alhamdulillah parkir rekan-rekan kita dengan aman, nyaman selama ini. Dibantu juga rekan-rekan yang menjaga parkiran. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Pada pengurus musola kami ucapkan terima kasih banyak atas segala kemudahan fasilitas yang diberikan, termasuk tim media. Barakallahu fikum, terima kasih ikut menyebarkan dakwah kita di musola ini. InsyaAllah semua kita mendapatkan bagian yang besar yang sama insyaAllah. Ada ustaz kata murid tak jadi majlis, ada murid kata ustaz tak jadi majlis ya. Jadi semua kita dipilih Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan kita akan datang majlis dimanapun dan siapapun gurunya, yang jelas yang kita kenal ahli sunnah wal jamaah, mengajarkan hal-hal yang baik dengan semangat yang lebih besar insyaAllah, dengan istiqamah yang lebih tinggi insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum ala yahudil mu'tadin. Ya Allah ya Rabbi dammiril yahud kithina lil uhud warsil adhaban daiman tuwatid zalimin. Ya Allah ya Rabbana bil Mustafa ahlil wafa farrid bihim kurubana muslimin. Ya Allah wa bi aliyil murtada judya irham siraral mu'minin. Ya Allah wa bi Fatimah bintir Rasul judya salatu bidal zalimin. Ya Rabbana salat taruddu haqqana dana min bilad. Ya mujibas sa'ilin. Ya Allah amin. Ya Allah amin. Ya Allah amin. Ya Allah amin. Ya Rabbal alamin. Fatihah bil qabul tamusulillah hadrat rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala natil futuh wal mulh wa rasul salih wa tanzil wa fadhuru wa nasta'inu wa shukuru
اجعل يا ربنا هذا المكان هذا المصلى شاهدا لنا لا علينا حجة لنا لا علينا جعلنا وهؤلاء قوم الذين استمعوا بارك لنا فيما بقي من أيام شهر شعبان بلغنا رمضان أعنا على الصيام وقيامة كل حسنا وفضلا من الأثام ضمنا لمسلم خدمة وخير العافية إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم